Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ibu-ibu di Tegal menangis histeris untuk memperebutkan juara lomba. Perayaan Tahun Baru membawa berkah bagi penyedia jasa sewa alat memasak. Sebuah bus pariwisata pembawa rombongan pendaki Gunung Sumbing secara misterius tersesat ke tengah kuburan. Pasca hari Natal, sejumlah harga kebutuhan pokok seperti telur, ayam, cabai, dan bawang di Pasar Boyolali naik. Diprediksi harga masih akan mengalami kenaikan hingga awal tahun 2025. Harga sejumlah komoditas terus mengalami kenaikan pasca hari Natal dan menjelang Tahun Baru 2025. Di Pasar Rakyat Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali, harga daging ayam yang biasanya dijual Rp33 hingga Rp34.000 per kilogramnya, namun saat ini dijual Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga jual saat ini mengikuti pasokan daging ayam dari pihak supplier. Kalau untuk harga kenaikan lagi saya nggak tahu karena untuk tahun barunya kan masih beberapa hari Mas, jadi untuk kenaikan belum ada kabar. Tapi kalau biasanya Bu, tahun-tahun kemarin kalau Natal tahun baru itu ada kenaikan nggak? Ya kalau biasanya ada Mas, rakitung 1.000 atau 2.000 itu ada. Tapi semoga ya nggak naik sih. Nah, tahun kemarin ada kenaikan sama. Sementara harga cabai dan bawang juga turut naik di akhir tahun ini. Harga cabai sebelumnya di harga sekitar Rp40.000, kini naik 2 kali lipat. Cabai rawit saat ini dijual Rp80.000 dan cabai merah hampir Rp70.000 per kilogramnya. Harga bawang putih saat ini dijual Rp45.000 per kilogramnya dan bawang merah Rp40.000 per kilogramnya. Faktor cuaca disebut pedagang jadi salah satu yang menyebabkan harga naik. Harga telur ayam saat ini menembus Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan ini sudah terjadi selama 2 minggu lebih. Sebelumnya harga telur ayam hanya kisaran Rp26.000 per kilogramnya. Naiknya harga ini disebut pedagang karena tingginya permintaan telur ayam di momentum akhir tahun ini. Sebabnya seperti tahun-tahun yang dulu, itu kalau mendekati Natal, Tahun Baru, itu biasa naik, harganya naik. Kebiasaan gitu. Kalau Natal kan buat bikin roti biasanya. Ya, bikin roti, bikin kue itu kan biasa naik. Kenaikan sejumlah harga ini juga dikeluhkan oleh masyarakat. Akhir-akhir tahun ini semuanya naik semua, bahan panganan. Apa aja yang Ibu rasakan yang naik? Siapa aja Bu? Ya misal telur, terus minyak, sama itu apa jenisnya. Warga berharap harga kebutuhan pokok bisa kembali ke harga sebelumnya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Menangis adalah salah satu bentuk emosi bila kita sedang bersedih. Tapi gimana kalau nangis justru dijadikan lomba? Nah, di Tegal ada acara menangis yang justru seru sekali. Berikut informasi selengkapnya. Ibu-ibu ini sedang menangis bersama-sama, tapi ternyata bukan karena berduka. Mereka menangis karena tengah mengikuti lomba menangis yang digelar pihak pengelola wisata di Tegal. Tangisan yang tidak dibuat-buat jadi poin tertinggi penilaian. Semakin natural nangisnya, makin berpeluang jadi juara. Pemenangnya merupakan seorang ibu bernama Eci. Ia menyingkirkan ratusan peserta lainnya karena sedih teringat ketiga anaknya yang meninggal dunia secara berurutan, sehingga nangisnya benar-benar sedih.
tinggal semua 3 kali, Bu. Karena apa, Bu? Ya? Sakit ya? Oh, kena virus ya. Lomba yang unik ini sengaja digelar sebagai salah satu promosi tempat wisata sekaligus hiburan bagi pengunjung yang tengah berlibur di akhir tahun. Pemenangnya mendapatkan hadiah piala dan uang tunai. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Jasa foto kebanjiran pelanggan, contohnya jasa foto di Kota Lama Semarang. Selama liburan, jasa foto pinggiran ini dapat mengantongi penghasilan Rp500.000. Liburan. Siapa sih yang nggak mau mengabadikan momen liburan dari jalan-jalan, mengicipi kuliner, hingga sekedar menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Di era yang serba digital ini, foto tentu bagian penting dari jalan-jalan dan liburan. Layanan pemotretan pun laris manis. Seringkali pengunjung tidak membawa kamera saat bepergian atau kamera ponselnya kurang memadai untuk mengabadikan keindahan bangunan kota lama. Nah, di sini nih, penyedia jasa foto pun semakin banyak diminati pengunjung. Dengan bermodalkan kamera SLR, seorang fotografer di Kota Lama ini dapat meraup hingga Rp500.000 per hari. Seperti apa? Permintaan ya rame, Mas. Rame ya. Ini sudah sejak hari apa ini? Ini sudah sejak dari hari Senin. Hari Senin kemarin. Iya. Setiap hari ini. Setiap hari kita di sini. Rata-rata setiap hari bisa sampai mendapat pendapatan berapa ini? Wah, itu nggak mesti, Mas, tergantung rame atau sepinya. Nah, kalau pas rame maksimal Maksimal satu hari dapat 500 lah. 500.000 kalau pas rame. Kalau sepi? Kalau sepi kemungkinan 150 dapat. Oh gitu ya. Iya. Itu hitungannya gimana? Gimana? Hitungannya gimana? Per fotonya atau gimana? Ya, kita ambilnya satu fotonya 3.000 yang diambil. Jadi kita foto-foto dulu, baru itu kita pilih gambarnya. Jasa foto ya ini ya? Kenapa milih jasa foto ini? Soalnya nggak dibawain HP. Oh gitu. Hasilnya juga lebih bagus Iya, lebih mereka. bagus. Berapa jasa foto? 3.000 satu foto. 3.000 satu foto. Nggak memberatkan berarti ya? Enggak. Harga jasa foto pun masih cukup terjangkau. Dengan harga Rp3.000 per foto, pengunjung dapat menikmati jepretan yang indah. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Perayaan Tahun Baru menguntungkan banyak pedagang dan penyedia jasa masak. Salah satunya nih jasa penyewa alat masak grill atau bakaran di Banduyono, Boyolali. Tradisi bakaran atau yang biasa disebut barbecue kerap digemari jelang pergantian tahun. Nah, fenomena ini dijadikan bisnis yang ternyata sangat menguntungkan, sekaligus membantu banyak orang untuk bisa dapat alat masak dengan harga terjangkau. Di warung pinggir Jalan Banduyono, Boyolali ini tidak hanya menyewakan peralatan memasak atau memanggang saja, tapi juga menyediakan seperti kompor portable dan grill pan. Warung ini juga menyediakan daging beku, aneka olahan sosis dan ikan, serta saus sebagai pelengkapnya. Ya buat acara malam tahun baruan aja sih, buat quality time di rumah bareng keluarga. Kenapa milih ini aja? Karena lebih dekat aja sih, lebih dekat. Terus pilihan dagingnya juga banyak, worth it. Udah sering sewa di sini, Pak? Sering juga, kadang juga sering makan di sini. Saat libur akhir tahun, jasa penyewaan alat masak bakar ini bisa untung 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kita sudah dapat orderan paket home service hampir 50-an. Paling rame puncaknya itu malam tahun baru. Ya. Tapi sebelumnya juga udah banyak yang kesana. Sudah banyak banget dari mulai malam Natal sampai malam-malam selanjutnya. Biasanya paling banyak dipesan itu yang paket apa? Mulai dari paket 150 sampai 350 itu sudah banyak banget yang pesan. Alhamdulillah untuk penjualan dagingnya juga meroket ya Mas ya, karena banyak yang meminta dari kita daging dan juga sausnya aja.
Paket yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp150 hingga Rp350.000, lengkap dengan bumbu dan daging beku. Satu paket yang disewakan pun dapat dinikmati bersama-sama hingga 5 orang lebih. Tak ayal, omset yang didapat bisa menembus jutaan rupiah. Yulianto melaporkan dari Boyolali.